Memukul kepalanya, Feng Tianxing memikirkan tentang apa yang perlu dia andalkan untuk secara akurat mengumpulkan pikiran iblis-iblis ini tanpa memberi mereka terlalu banyak sumber daya untuk kesiapan tempur. Untuk mencegah iblis berkembang biak, pil obat dan senjata ajaib ini telah sepenuhnya ditinggalkan. Dan saat pikiran Feng Tianxing berangsur-angsur terbang, sesuatu tiba-tiba muncul di benak Feng Tianxing, sutra dan satin. Segera, dia menggali cincin sumi yang diberikan Sera padanya, dan menemukan sutra yang secara khusus dijelaskan oleh Sera untuk meletakkan tempat tidur. Setelah melihat lebih dekat, Feng Tianxing menentukan bahwa meskipun benda ini masih berwarna bagus, itu juga merupakan benda yang telah berlalu ribuan tahun. Melihat karakter yang tersulam di bagian dalam kain satin itu lagi, Feng Tianxing berdecak dan tersenyum. Karena Demon Rache tidak memiliki rencana ini untuk saat ini, maka aku akan melakukannya. Pasti tidak sedikit setan yang bisa berpikir untuk membuat sutra dan satin dengan imbalan sumber daya, tapi pasti tidak banyak setan yang mempraktikkannya. Kalaupun ada, itu adalah tanah subur di bawah kaki seseorang, jauh dari kekuasaan dan politik. Setelah Feng Tianxing merenung sejenak, dia memutuskan untuk membuat sutra dan satin. Setelah dengan hati-hati mengingat kembali seluruh proses pembuatan sutra dan satin di benaknya, Feng Tianxing tiba-tiba merasakan kepalanya. Sutra satin itu sendiri adalah awal dari pembiakan ulat sutra, dan Feng Tianxing belum pernah melihat hal seperti itu dalam 12 tahun sejak dia masih kecil. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing memutuskan untuk keluar dan mencarinya. Akan selalu ada pengganti level yang lebih rendah. Ketika Feng Tianxing mengemasi barang-barangnya dan hendak bangun, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ayo pergi dan tanyakan pada Ye Qing apakah dia punya petunjuk, lalu aku akan berangkat. Ini akan menyelamatkanmu dari kekhawatiran. Sekarang Feng Tianxing harus menggunakan jaringan intelijen Mozu untuk efisiensi yang lebih tinggi. Dari awal hingga akhir, Feng Tianxing tidak pernah berbicara sepatah kata pun dengan barang, dan dia tampaknya benar-benar direduksi menjadi barang, ditempatkan di halaman belakang. Tidak berani berjalan atau bergerak sama sekali. Setelah memberitahu Ye Qing untuk membantu mengawasi berita, Feng Tianxing kemudian berangkat keluar. Ye Qing memiliki banyak informasi di tangannya, dan memberi Feng Tianxing lusinan hewan yang bisa memintal sutra. Untuk Feng Tianxing, dia harus memeriksa hewan-hewan ini sebelum membuat keputusan. Pada malam hari, Feng Tianxing tidak kembali ke rumah sampai keesokan paginya. Ketika dia kembali ke halaman, memegang 3 larva di tangannya. Sutra yang dapat dimuntahkan oleh ketiga jenis larva ini sangat berbeda, dan secara umum, mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat memenuhi persyaratan Feng Tianxing. Untuk mendapatkan sutra yang sempurna, langkah pertama ini sangatlah penting. Melihat 3 binatang di tangannya, pikiran Feng Tianxing berangsur-angsur menjadi aktif. Ini berbeda dari ulat sutra. Ukurannya cukup besar dan ada kemungkinan berkembang biak. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing memutuskan untuk mencobanya. Sebelum dia bisa memulai rencananya, Cadesan tiba-tiba masuk ke halaman. Ketika Feng Tianxing melihatnya lagi, sudut mulutnya berkedut, dan dia hampir tidak bisa menahan tawa. Cadesan kini telah menjadi kepala anjing, dengan hidung biru dan wajah bengkak. Apa yang salah denganmu? Cadesan buru-buru berkata kepada Feng Tianxing. Musuh yang belum pernah saya lihat selama bertahun-tahun telah datang ke pintu saya. Tuan Muda Feng, Anda harus membantu saya memblokir kali ini. Katakan saja saya tidak di sini. Setelah itu, Cadesan langsung menyelinap ke halaman belakang. Sebelum Feng Tianxing dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, embusan angin datang, dan Feng Tianxing menghela nafas tanpa daya. Terkadang ras iblis ini terlalu tidak masuk akal untuk melakukan sesuatu, jadi masalah apa yang akan Anda buat saat Anda muncul? Si Dewes dengan sempurna menghindari serangan lawan. Kemudian tubuh kehilangan kendali dan langsung menabrak dinding, mulut Feng Tianxing berkedut. Bagaimana situasinya? Dengan kecepatan reaksi dan kemampuan penilaiannya sendiri, bagaimana bisa kesalahan penilaian seperti itu terjadi? Ketika ada yang salah, pasti ada setan. Feng Tianxing segera menoleh ke belakang dan melihat iblis setinggi hampir 2 meter, menyeringai pada Feng Tianxing, dan ekor panjang itu, yang membuat Feng Tianxing merasa malu. Masih belum terbiasa. Tubuh ras iblis sangat kuat sehingga tempat manapun bisa menjadi senjata penyerangan. Ekor ini adalah sesuatu yang dimiliki kebanyakan iblis, dan tentu saja tidak terkecuali. Bagaimana saya bisa lupa tentang ini? Menepuk abu di tubuhnya, Feng Tianxing berdiri. Siapa kamu, yang masuk ke halamanku dan begitu sombong? Siapa yang memberimu keberanian? Setan itu tertegun sejenak, lalu berbicara. Tetapi suara seperti bel perak benar-benar tidak cocok dengan penampilannya yang galak. Aku mencari Cadesan. Feng Tianxing dengan tak berdaya mengangkat bahunya. Apa urusanku denganmu mencari Cadesan? Tangan di depan Anda, jari menunjuk ke arah halaman belakang. Tidak mungkin bagi saya untuk memberitahu Anda bahwa Cadesan dan saya telah bersaudara selama bertahun-tahun, dan kami seperti saudara laki-laki dan perempuan. Kata-kata Feng Tianxing menggerakkan Cadesan, yang bersembunyi di halaman belakang.
Apa saudara yang baik dalam hidup dan mati? Saat berikutnya, jendela tiba-tiba pecah, dan yang menarik perhatian adalah klan iblis dengan sayap lebar, terutama ekor ramping, yang membawa tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Apa? Cadesan tercengang. Bagaimana situasinya? Tidak ada yang mengkhianati dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa tahu di mana dia bersembunyi? Saat berikutnya, ekor ramping itu langsung menyambar Cadesan. Pergilah dengan wanita tua itu. Apa yang kamu janjikan belum selesai. Cadesan jelas bukan orang yang baik. Tubuhnya tiba-tiba menyusut lagi, lepas dari tangan klan iblis, dan kabur jauh-jauh. Sebelum pergi, dia tidak lupa membawa Feng Tianxing bersamanya. Tuan Muda Feng, Anda tidak tahu betapa kejamnya wanita gila itu. Merupakan hal yang baik bagi Anda dan saya untuk pergi lebih awal, agar tidak mempengaruhi Anda tepat waktu. Aku akan memberimu tempat tinggal lain. Hanya pada saat ini Feng Tianxing melihat wajah sebenarnya dari Cadesan. Dia merangkak dan kakinya cepat. Sementara Feng Tianxing langsung meringkuk di ekornya dan bergoyang di udara untuk sementara waktu. Jika bukan karena tubuh iblis itu cukup kuat, saya khawatir dia akan pingsan di tempat. Apakah tidak ada konflik di antara kalian berdua? Itu tidak akan mempengaruhiku juga. Kamu mengecewakanku. Aku akan menyelesaikan apapun untukmu. Ledakan. Dengan suara teredam, Cadesan tiba-tiba mengelak beberapa langkah ke kiri sebelum lawan bergerak, melepaskan duri ekor ramping lawan. Feng Tianxing mendongak dan melihat sepasang sayap merah tua terbentang di langit, menyatu dengan warna merah cerah yang baru saja muncul dari matahari di cakrawala. Adegan seperti itu membuat Feng Tianxing akhirnya mengkonfirmasi satu hal di benaknya. Sekarang setelah iblis mengakar, tempat ini sudah menjadi wilayah iblis, dan dunia ini sekarang menjadi dunia iblis. Mereka meniru aturan umat manusia, yang tidak dapat menutupi fakta bahwa mereka adalah iblis, dan tidak dapat mengubah sifat bertarung iblis.